Halo semua, perkenalkan nama saya Injilia Kesha Lomban dengan NIM 190611021138 kelas manajemen B3 akan menjelaskan tentang materi teori motivasi, teori kepemimpinan, dan proses komunikasi. Teori motivasi. Teori motivasi yang sering digunakan diantaranya adalah teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kedua, teori ERG Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan, dan kebutuhan pertumbuhan. Teori yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer ini kemudian dikenal dengan teori ERG Alderfer, yaitu singkatan dari Existence, Relatedness, dan Growth. Yang ketiga yaitu teori kebutuhan McClelland. Seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David McClelland mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan McClelland diantaranya adalah kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Teori 2 faktor Herzberg atau sering disebut juga dengan teori motivator Hygiene adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh psikolog Amerika Serikat yang bernama Frederick Herzberg pada tahun 1959 mengenai variabel-variabel yang dianggap diinginkan untuk mencapai tujuan dan kondisi buruk yang harus dihindari. Dikatakan sebagai teori 2 faktor karena pada teori ini pada dasarnya terdiri atas 2 faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Kedua faktor tersebut adalah faktor motivator dan faktor hygiene. Teori motivator hygiene Herzberg juga dikenal dengan teori 2 faktor, yaitu dengan kepuasan bekerja dan ketidakpuasan bekerja, di mana kepuasan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering juga disebut dengan faktor motivator. Yang kedua, ketidakpuasan bekerja yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor hygiene. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang atau
perspektif dari para peneliti yang bersangkutan, misalnya dari perspektif individual dan aspek dari fenomena yang paling menarik perhatian mereka. Menurut Stoddard menyimpulkan bahwa terdapat hampir sama banyaknya definisi tentang kepemimpinan dengan jumlah orang yang telah mencoba mendefinisikannya. Lebih lanjut, Stoddard menyatakan bahwa kepemimpinan sebagai konsep manajemen dapat dirumuskan dalam berbagai macam definisi, tergantung dari mana titik tolak pemikirannya. Tipe pemimpin. Tipe yang pertama adalah tipe autokratis. Pimpinan yang mendasarkan diri pada perintah atau pemaksaan kehendak dan tidak mempertimbangkan keadaan bawahan. Cirinya adalah menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, dan tidak menerima kritik, saran, dan pendapat. Tipe yang kedua yaitu tipe militeristis. Militeristis bukanlah cara memimpin yang ideal untuk setiap situasi, tetapi masih dapat dipakai untuk pendekatan apabila situasi dan kondisi memerlukannya. Yang ketiga yaitu tipe pemimpin paternalis. Cirinya adalah menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa, bersifat terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, dan juga sering bersifat maha tahu. Selanjutnya yaitu tipe pemimpin karismatis. Sampai saat ini belum ditemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki karisma. Yang diketahui adalah bahwa pemimpin yang demikian memiliki daya tarik yang amat besar. Oleh karena itu, pada umumnya orang yang memiliki karisma mempunyai pengikut yang sangat besar. Meskipun para pengikut seringkali tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut. Selanjutnya adalah tipe pemimpin yang demokratis. Pemimpin yang berpendapat bahwa perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan diambil secara bersama-sama antara organisasi. Cirinya adalah dalam proses penggerakan, bawahan selalu berkritik tolak pada manusia sebagai makhluk termulia di dunia. Selalu berusaha mensinkronisasikan antara kepentingan tujuan organisasi dan kepentingan tujuan pribadi bawahannya. Senang menerima saran dan pendapat, bahkan kritik dari bawahannya. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja dalam usaha mencapai tujuan. Selalu berusaha agar bawahannya lebih berhasil dan selalu berusaha mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin. Yang terakhir adalah tipe laissez-faire. Pemimpin yang memberikan kebebasan sepenuhnya pada kelompok atau individu dalam pengambilan keputusan. Cirinya, tidak mempunyai keyakinan diri pada
kapasitas kepemimpinannya, pengambilan tujuan dan penetapan tujuan diserahkan kepada kelompok atau bawahan. Kelompok menjadi kurang bersemangat dan kurang minat untuk bekerja. Proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka hasilnya juga pasti sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator. Definisi proses komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Joseph A. De Vito. De Vito mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses untuk bertukar informasi di mana setiap komponennya saling berkaitan dengan satu sama lain. Dengan kata lain, dalam proses ini, para komunikator yang terdiri dari lebih dari 2 orang saling beraksi dan bereaksi sehingga membentuk sebuah lingkaran yang disebut sebagai conversation. Secara lebih lanjut, De Vito juga mengatakan proses komunikasi ini menjadi 2 tahapan, yakni primer dan sekunder. Proses komunikasi primer. Dalam tahapan proses komunikasi primer, penyampaian informasi akan dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol sebagai media. Yang kedua, proses komunikasi sekunder. Sedangkan pada tahap sekunder, proses penyampaian informasi pun maupun gagasan akan dilakukan dengan menggunakan sarana atau alat sebagai media kedua setelah penggunaan simbol. Adapun unsur-unsur dalam proses komunikasi. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, sender. Sender adalah si penyampai pesan atau komunikator. Di sini sender adalah sebagai orang yang berinisiatif dalam menyampaikan informasi atau gagasan. Kedua, encoding. Encoding adalah proses transmisi atau transfer informasi dari seorang kepada orang lain. Umumnya, encoding menggunakan simbol sebagai media. Ketiga, message. Message adalah pesan yang diwujudkan dalam simbol yang bermakna. Penyampaian dari pesan inilah yang menjadi alasan utama terjadinya komunikasi. Yang keempat, media. Media disebut juga dengan saluran komunikator yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi agar dapat diterima oleh komunikan. Yang kelima, decoding. Decoding adalah proses di mana komunikan akan menerjemahkan pesan melalui lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Demikianlah hasil penjelasan materi. Diucapkan terima kasih.